Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman. Sini saya Siti Nurhaliza. Kalian bisa manggil Ibu Haliza atau Kak Haliza ya. Ibu Haliza ya. Nah, di sini Ibu Haliza akan menjelaskan kalian tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Nah, kalian coba perhatikan. Nah, di sini ada toples pertama, toples tenggo. Nah, di sini ada toples kedua, toples Nexstar. Nah, menurut kalian mana yang lebih besar nih antara tenggo dan toples tenggo dengan toples Nexstar? Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk menentukan mana yang lebih besar antara toples tenggo atau toples Nexstar nih? Iya betul, melihat lalu membandingkan, menganalisis ya. Nah, coba kalian lihat lagi. Di sini ada bola, satu bola itu harganya 2.000. Lalu ada 2 bola itu harganya 4.000. Dan ini ada 3 bola itu harganya 6.000. Nah, menurut kalian ini itu termasuk perbandingan senilai atau bukan? Coba dipikirin. Iya betul teman-teman, ini termasuk perbandingan yang senilai gitu. Nah, kenapa? Karena makin banyak bola yang dibeli, maka semakin tinggi juga harga yang dibayarkan. Nah, ini itu termasuk perbandingan senilai. Nah, jadi pengertian perbandingan senilai yaitu perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila salah satu besaran itu semakin besar, maka besaran yang lain juga akan semakin besar gitu. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari perbandingan senilai itu sering kita jumpai. Salah satunya ini jual beli apa saja ya. Jual beli bola. Nah, selain jual beli bola, apalagi nih yang menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan perbandingan senilai? Iya, banyak ya, ternyata ada jarak yang ditempuh dengan bahan bakar. Jika kita mempunyai bensin banyak, maka jarak yang akan kita tempuh itu semakin banyak ya. Nah, lalu ada baju yang dijahit dengan banyak kain. Jika kita ingin membuat banyak baju, maka kita juga membutuhkan banyak kain. Lalu banyak kue dengan tepung, dan jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan. Nah, itu dia beberapa perbandingan senilai dalam kehidupan kita ya. Nah, ini Ibu punya contoh soal perbandingan. Nah, sebentar ya, Ibu akan tulis. Jeng. Tada, ini dia soalnya. Nah, coba kita baca ya. Nah, dalam waktu 3 jam, Pak Ahmad dapat membuat 15 unit kerajinan. Nah, jika Pak Ahmad ingin membuat 80 unit kerajinan, maka tentukan lama waktu yang diperlukan Pak Ahmad. Nah, jadi di sini yang kita udah ketahui itu, nah selama Pak Ahmad kan ingin membuat kerajinan ya. Nah, dalam waktu 3 jam, Pak Ahmad itu bisa membuat 15 unit kerajinan. Nah, jadi kita tulis ketahuinya ini. Nah, 3 jam itu Pak Ahmad dapat membuat 15 unit. Nah, lalu jika Pak Ahmad ingin membuat 80 unit kerajinan, jadi ini kan sudah diketahui Pak Ahmad itu ingin membuat 80 unit kerajinan, maka tentukan lama waktu. Tapi waktunya itu belum diketahui nih.
80 unit kerajinan ini membutuhkan berapa jam gitu untuk membuat 80 unit kerajinan gitu. Jadi kita tulis jamnya itu X aja karena di sini belum diketahui ya. Nah, dapat membuat 80 unit. Nah, di sini ada dua cara, teman-teman. Nah, cara pertama itu kita menentukan dalam 1 jam ini Pak Ahmad dapat membuat berapa unit kerajinan nih. Gimana? Itu 1 jam sama dengan 15 dibagi 3, 15 unit bagi 3 jam, yaitu ternyata dapat 5 unit. 1 jam itu Pak Ahmad dapat membuat 5 unit kerajinan nih. Maka kalau 80 unit berarti 80 dibagi 5 unit tadi. Jadi hasilnya 16 jam gitu. Jadi jika ingin buat 80 unit kerajinan, maka Pak Ahmad itu membutuhkan 18 jam gitu. Nah, ini itu cara pertama. Nah, ada cara keduanya. Nah, cara keduanya itu ini. Kita bisa menuliskan seperti ini. Kan tadi 3 jam. 3 jam itu 15 unit. Nah, X jam itu 80 unit. Jadi 3 per X sama dengan 15 per 80. Nah, jadi di sini kita bisa kali silang ya. Jadi 15 dikali X, 15X. Lalu 3 dikali 80, 3 dikali 80. Nah, lalu X sama dengan 3 kali 80, itu kan 240. Nah, di sini kedua ruas sama-sama dibagi 15. Jadi ini sisa X, ininya per 15. Nah, lalu X sama dengan 240 dibagi 15, itu sama dengan 16. Jadi di sini diketahui 16 jam. Itu hasil dari cara 1 dan cara 2 sama ya. Jadi jika Pak Ahmad ingin membuat 80 unit kerajinan, maka Pak Ahmad itu membutuhkan waktu 16 jam ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nih, kita coba lihat ini ya. Nah, misal di sebuah kebun itu ada pertama itu ada sapi, 2 sapi. Nah, 2 sapi ini bisa menghabiskan rumput di kebun yang besarnya itu 3 kali 3 meter itu selama 10 hari. Nah, lalu yang di kebun yang kedua dengan kebun yang ukurannya sama terdapat 4 sapi. Nah, dalam kebun yang kedua 4 sapi ini dapat menghabiskan 5 hari rumput selama 5 hari. Nah, adakah perbedaan dari ilustrasi yang ini sama yang jual beli bola tadi? Nah, ini tuh termasuk perbandingan yang senilai atau berbalik nilai nih. Iya, betul. Nah, ini tuh perbandingan berbalik nilai ya. Kenapa? Karena semakin banyak kambing, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput gitu. Jadi berbeda sama yang ilustrasi tadi ya. Nah, jadi ini tuh termasuk perbandingan berbalik nilai gitu ya.
Nah, jadi perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan yang apabila salah satu besaran itu semakin besar, maka besaran yang lain itu semakin kecil gitu. Berbeda ya sama yang tadi. Kalau yang perbandingan senilai itu salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain juga akan semakin besar. Nah, kalau berbalik nilai, jika suatu besaran itu semakin besar, maka besaran yang lain itu akan semakin kecil gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan berbalik nilai juga sering kita jumpai. Nah, salah satunya yang sapi. Nah, yang lain, apakah tahu dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih yang perbandingan, yang termasuk perbandingan berbalik nilai ini? Nah, iya, ternyata banyak juga ya teman-teman perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian, waktu kerja dengan gaji yang diperoleh, jumlah hewan dengan waktu penghabisan gitu. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu juga ada contoh tentang perbandingan berbalik nilai nih. Bentar ya, Ibu akan tulis. Tada, ini contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Mari kita baca ya. Nah, Pak Tony mempunyai beberapa buku bacaan. Buku tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak nih. Jika dibagikan kepada 8 anak, nah setiap anak itu memperoleh 6 buku. Tentukan banyak buku yang diterima apabila akan dibagikan kepada 12 anak. Nah, di sini jadi Pak Tony kan ingin membagikan buku ya. Nah, jika dibagikan kepada 8 anak, nah setiap anak itu mendapatkan 6 buku. Nah, ini yang diketahui pertama. Kita tulis bisa seperti ini ya. 8 anak itu memperoleh 6 buku. Nah, lalu tentukan banyak buku yang diterima apabila akan dibagikan kepada 12 anak. Nah, jadi 12 anak itu mendapatkan berapa buku nih masing-masing dari setiap anaknya gitu. Nah, kita dapat tuliskan seperti ini ya, 8/12 karena ini berbalik nilai ya, jadi di sini X dulu, X/6 ya. Lalu kita kali silang, jadi 12 dikali X itu 12X, lalu 8 dikali 6 itu 48. Lalu keduanya kita sama-sama dibagi dengan 12, jadi ini bisa X sama dengan 48/12. Jadi 48 dibagi 12, jadi itu 4. Jadi banyak buku yang diterima oleh setiap anak itu adalah 4 buku nih gitu. Sampai sini paham? Oke, Ibu akan kasih soal buat kalian ya. Nah, ini ada soal hot buat latihan kalian ya. Ini Ibu bacakan. Nah, suatu pekerjaan mengecat tembok. Jika dikerjakan oleh 3 orang akan selesai dalam 7 hari, maka setelah pekerjaan berlangsung 3 hari, karena suatu hal pekerjaan terhenti selama 2 hari. Nah, jika pekerjaan itu ingin diselesaikan tepat waktu, berapa pekerjaan tambahan yang
berapa pekerja tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Nah, ini tentang pekerjaan ya. Kalian bisa latihan di buku kalian masing-masing ya. Baik, jadi itu saja materi dari Ibu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh komen ya. Atau jika kalian sudah mengerjakan, maka boleh juga komen di komentar ya. Terima kasih kalian telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.